silakan. Belajar dari mereka yang telah pergi. Ya, betul. Gilang, Berarti seperti apa? mengambil pengalaman orang lain. Ya. Kenapa lo? Belum bisa belajar dari Gilang, kan Gilang belum pergi. Maksudnya lo berdoa biar gue cepat pergi. Dia pergi kemana? Kan Pergi mau ke belakang, oke gue ke belakang. Nanti dong, belum. Nanti tunggu Kamal dulu baru kita pergi. Iya. Ustaz Pak. Kamal silakan. Oke, ini dia peserta ketiga. Ada Kamal Yogyakarta. Yogyakarta. Fir'aun bilang, Ana rabbukumul a'la. Tumbang. Namrud bilang, Arabbun goiri. Musnah. Ashabul Kahfi bilang, Wahai lana min amrina rasyada. Sempurna. Lalu apa yang akan kalian ikuti? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qasasil madin ibratan lil mu'tabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi dallana على طريق الهدى واليقين أما بعد أصحاب الأعزة Dewan juri yang Allah muliakan, asallahu ayyumatti'akum bis-sihah wal afiyah wal jannah. Tibtum wa taba mansya'ukum wa tabawwa'tum minal jannati manzila wa jama'ana Allah wa iyyakum ma'al habibil mustafa fil firdausil a'la innahu ni'mal maula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, sejarah bukan sekedar cerita. Ia merupakan cermin kehidupan. Allah mengatakan dalam Quran surah Yusuf ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Al-ayah. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Grand Sheikh Al-Azhar Syekh Ahmad Thayyib menjelaskan tentang ayat ini. Ketika di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah, ia bukan sekedar kenangan. Bal takuna mir'atan, dia menjadi cermin bagi diri kita masing-masing. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah inspiratif. Salah satunya yang paling inspiratif adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang paling banyak ujiannya. Dijual oleh saudaranya sebagai budak. Dibuang oleh saudaranya. Difitnah, dipenjara bertahun-tahun. Namun dari semua ujian itu, beliau tetap pada ketaatan kepada Allah. Bahkan dengan godaan rayuan wanita, beliau mengatakan, ma'adzallahi, aku berlindung kepada Allah. Ketaatan beliau inilah yang meletakkan beliau menjadi pemimpin di Mesir. Namun cerita tidak selalu berakhir indah. Leres mboten nggih? Ada cerita yang tragis yang jadi peringatan bagi kita. Korun misalnya, yang hidup di zaman Nabi Musa, dikatakan hartanya tidak terhingga, hingga matanya buta oleh kesombongan dan kekayaan. Berani dia mengatakan, akulah penyebab harta ini ada, bukan karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah murka dengannya, hingga Allah benamkan dia dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Ayat ini di dalam kita mengetahui bahwasanya Allah menginginkan kita untuk terus bermuhasabah. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memikirkan apa yang akan dia bawa di hari esok.
Rasulullah pun juga menegaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Al-Kais mendana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengukur dirinya, menghias dirinya dengan evaluasi muhasabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat aksi yang Allah cintai, sekarang muncul pertanyaan dari kita, muhasabah itu apa? The Channel tahu muhasabah itu apa? Tidak. Muhasabah adalah proses mengevaluasi diri kita sendiri sebelum dihitung, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Sahabat aksi yang Allah cintai, apa yang harus kita muhasabahi? Pertama, muhasabah ibadah. Dalam kitab Hilyatul Aulia, Sayyidina Umar bin Khattab diceritakan pernah telat sholat jamaah karena beliau berkebun. Kemudian beliau menghukum diri beliau sendiri dengan menjual kebun itu di jalan Allah. Karena beliau merasa kebun itu menghalangi beliau dengan Allah dalam ketaatan yang sempurna. Lalu pertanyaannya, jika Umar bin Khattab meninggalkan yang sunnah saja menghukum diri seperti itu, mengapa kita yang sering meninggalkan bahkan meremehkan yang wajib tidak terpikirkan untuk muhasabah? Yang kedua, muhasabah dosa. Para ulama terdahulu sangat takut terhadap dosa. Imam Hasan Al-Basri bahkan mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu jalisun tahtal jibal yakhaf ayyaka alaih. Orang mukmin itu takut dengan dosanya, seakan-akan dosanya akan jatuh menimpanya. Tapi kita orang yang lalai menganggap dosa kita hanyalah dzubab, seperti lalat yang mampir saja. Mari kita memuhasabah diri kita sendiri. Sebelum orang lain yang akan datang menilai kita, kita evaluasi diri kita sendiri supaya Allah ridho dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamal, Yogyakarta. Belajar dari mereka yang telah pergi. Silakan juri masukkan